Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat-sobat sejarah, jumpa kembali dengan Yetstur Channel. Channel ini berisikan tentang pembelajaran sejarah. Sobat-sobat sejarah, terima kasih yang telah like, komen, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang. Baiklah, sobat-sobat, kita lakukan dengan pembahasan berikut ini, yaitu tentang kerajaan-kerajaan tradisional di Nusantara pada masa perkembangan agama dan kebudayaan Hindu di Nusantara. Sobat sejarah, kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang Kerajaan Tarumanegara. Ini merupakan kerajaan tertua di Jawa, ya, yang merupakan kerajaan Hindu kedua setelah Kerajaan Kutai di Kalimantan. Kata Tarumanegara berasal dari dua kata, yaitu tarum dan negara. Tarum ini merujuk kepada sebuah sungai yang terpanjang di Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Sementara negara berarti kerajaan atau negara. Sejarah tentang keberadaan Kerajaan Tarumanegara yaitu ada dua sumber. Yang pertama, sumber dari dalam negeri, yaitu berupa 7 buah prasasti yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara, di mana prasasti itu menggunakan huruf Palawal dan bahasa Sanskerta. Itu menunjukkan bahwa Kerajaan Tarumanegara menganut kepercayaan Hindu. Berikutnya adalah sumber yang berasal dari naskah Wangsakerta yang memuat tentang raja-raja di Nusantara. Itulah sumber dari dalam negeri. Sementara sumber yang kedua yaitu sumber yang berasal di luar negeri. Ini terutama berita-berita atau kronik yang berasal dari Cina. Pertama, misalnya berita dari seorang Fahyan pada abad keempat, ya. Beliau Fahyan ini datang ke Jawa Dipa Yevoti. Kemudian berita dari Gunawarman, ini seorang pendeta yang berasal dari Kashmir. Dia juga datang ke Jawa Barat, ya, mengatakan bahwa di sana banyak masyarakatnya yang sudah beragama Hindu. Kemudian dari dinasti Tang dan dinasti Sui yang mengatakan bahwa pada abad ke-6 dan ke-7 banyak utusan yang datang dari kerajaan yang bernama Ptolemy. Nah, Ptolemy ini mengindikasikan adalah kata kerajaan Tarumanegara. Sobat-sobat sejarah, kapan berdirinya Kerajaan Tarumanegara? Nah, ini diperkirakan Kerajaan Tarumanegara berdiri sejak abad ke. Ini tentu saja berdasarkan prasasti yang ditemukan pada Kerajaan Tarumanegara. Sementara di mana letak Kerajaan Tarumanegara? Nah, berdasarkan prasasti juga, ya. Di manakah letak dari Kerajaan Tarumanegara? Nah, berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, ya, diperkirakan letak Kerajaan Tarumanegara ada di Bogor. Nah, banyak prasasti yang ditemukan di daerah Bogor. Sementara itu, selain di Bogor, ditemukan juga di daerah Banten. Bahkan ditemukan prasasti yang ada di Jakarta, tepatnya di daerah Bekasi. Jadi diperkirakan Kerajaan Tarumanegara ada di sekitar lokasi tersebut. Sementara wilayah kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara hampir meliputi seluruh Jawa Barat. Bahkan ada yang mengatakan sampai ke Jawa Tengah. Sudah sejarah kita lanjutkan, yaitu dengan sistem pemerintahan yang ada pada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Beliau berkuasa hingga tahun 382 Masehi.
Jaya Singhawarman ini merupakan seorang pendeta atau brahmana, bahkan disebutkan sebagai Maharesi dari India, yaitu dari Salankayana. Pendeta ini bermigrasi ke Nusantara karena terjadi konflik di daerahnya, yaitu diserang oleh kerajaan Magadha yang pada waktu itu dipimpin oleh Samudra Gupta. Raja Jayaguru Jaya Singhawarman dikenal sebagai pendiri kerajaan Tarumanegara. Beliau kemudian meninggal dan dipusarakan di sekitar Sungai Gomali. Pengganti dari Jaya Singhawarman adalah putranya yang bernama Dharmayawarman. Tahun 382 Masehi hingga tahun 395 Masehi. Tidak banyak yang diketahui dalam catatan sejarah pada masa Dharmayawarman. Setelah meninggal dipusarakan di sekitar Sungai Chandrabhaga. Sobat-sobat sejarah, raja ketiga yang merupakan putra dari Dharmayawarman adalah Purnawarman yang memerintah tahun 1935 hingga tahun 434 Masehi, di mana Purnawarman ini merupakan puncak kebesaran atau puncak kejayaan dari kerajaan Tarumanegara. Purnawarman ini bergelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bima Prakarma Surya Maha Purasa Jagatpati. Begitu panjangnya gelar dari Purnawarman. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kebesaran dari seorang Purnawarman. Ada beberapa hal yang penting yang terjadi pada masa Purnawarman ini. Yang pertama, beliau sangat peduli tentang pertanian masyarakat di kerajaan Tarumanegara. Apa buktinya? Beliau menggali beberapa sungai yang ada di Jawa Barat. Di antaranya Sungai Gomati, Sungai Chandrabhaga, bahkan Sungai Cimanuk, Sungai Citarum, Sungai Cipali, dan Sungai Cisuba. Ini yang sampai ke daerah Cirebon. Untuk apa? Tadi yaitu selain sebagai irigasi, tentu saja untuk menangani masalah bencana banjir. Jadi pada abad keempat ini, kelima, Purnawarman sudah berhasil mengatasi masalah banjir dengan cara memperbaiki sungai-sungai tersebut. Yang kedua, wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara pada masa Purnawarman semakin luas dengan menaklukkan beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang tentu saja yang belum ditaklukkan oleh kerajaan Tarumanegara. Wilayahnya dari Banten, Jakarta hingga sampai ke Cirebon. Kemudian pada tahun 397 Purnawarman memindahkan ibu kota kerajaan Tarumanegara ke Sundapura. Nah, disinilah mulai muncul istilah Sunda yang identik dengan Jawa Barat atau warga Jawa Barat. Itulah salah satu hal yang sangat penting yang terjadi pada masa kebesaran dari Raja Purnawarman. Berikut adalah raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Tarumanegara, dari mulai pendirinya Raja Diraja Guru Jaya Singhawarman. Sobat-sobat sejarah, sistem mata pencaharian atau kehidupan ekonomi masyarakat Tarumanegara tentu saja sesuai dengan prasasti yang ditemukan, di mana pada masa Raja Purnawarman dengan menggali sungai-sungai yang ada di Jawa Barat menunjukkan bahwa sistem mata pencaharian masyarakat di kerajaan Tarumanegara ada pada bidang pertanian tentu saja dan perdagangan. Sobat-sobat sejarah, dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Tarumanegara ini bisa dilihat dari ditemukannya 7 buah prasasti. Yang pertama adalah
prasasti Ciaruten yang ditemukan di daerah Bogor di sekitar Sungai Ciaruten, di mana pada pasal ini ada 2 tapak kaki yang konon itu tapak kaki Sang Purnawarman yang menunjukkan kebesaran dari Raja Purnawarman. Selain itu ada juga gambar laba-laba pada prasasti tersebut. Berikut adalah isi dari prasasti Ciaruten. Yang kedua adalah prasasti kebun kopi. Tentu saja sesuai dengan namanya kebun kopi, maka prasasti ini ditemukan di kebun kopi, ya, masih di sekitar Bogor. Berikut adalah isi dari prasasti kebun kopi. Yang ketiga adalah prasasti jambu, ya, ditemukan di perkebunan jambu. Nah, dan prasasti Cidaniang ini ditemukan di daerah Lebak, ya, di Banten. Kedua prasasti ini menunjukkan bagaimana kebesaran, kehebatan seorang raja yang bernama Purnawarman yang mencapai puncak kejayaannya pada masa kerajaan Tarumanegara. Berikutnya adalah prasasti Pasir Awi dan prasasti Muara Cianten. Prasasti Pasir Awi ditemukan di sekitar daerah Bogor, sementara prasasti Muara Cianten ditemukan di sekitar Sungai Cisadane. Cuma prasasti ini belum bisa terbaca sehingga isinya, ya, para sejarawan belum bisa mengetahui secara jelas tentang prasasti ini. Sobat sejarah, berikutnya adalah prasasti Tugu. Ini prasasti yang terpenting pada kerajaan Tarumanegara karena prasasti ini memuat tulisan yang cukup panjang, cukup lengkap. Di antaranya yaitu bagaimana Raja Purnawarman memerintahkan untuk menggali 2 sungai, yaitu Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga. Ya, dalam prasasti itu disebutkan bahwa Purnawarman memerintahkan masyarakatnya untuk menggali Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak. Ini diperkirakan sejauh 11 km dan itu diselesaikan dalam waktu 21 hari. Betapa hebatnya rakyat kerajaan Tarumanegara bergotong royong menggali Sungai Gomati. Untuk apa? Tentu saja untuk irigasi dan juga mungkin bisa saja mencegah bahaya banjir. Yang kedua, di prasasti Tugu ini ada Sungai Candrabaga. Nah, seorang sejarawan yang bernama Purbacaraka, ya, mengatakan bahwa, ya, secara asal katanya Candra itu berarti bulan. Bulan dalam bahasa Sunda berarti sasi, sehingga sasi baga. Kemudian akhirnya dibalikkan menjadi Bagasasi. Kemungkinan ini menunjukkan suatu tempat yaitu Bekasi. Berarti Candrabaga identik dengan Sungai Bekasi sekarang. Sementara sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di kerajaan Tarumanegara sudah dijelaskan di atas tadi bahwa dengan ditemukannya prasasti yang berhuruf Pahlawa dan bahasa Sanskerta itu menunjukkan bahwa masyarakat kerajaan Tarumanegara menganut kepercayaan Hindu. Kita mau lagi nanti dalam sebuah prasasti disebutkan bahwa Raja Purnawarman bersedekah 1000 ekor sapi untuk Brahmana. Ini menunjukkan bahwa, ya, sekali lagi masyarakat kerajaan Tarumanegara kepercayaannya adalah Hindu. Sobat-sobat sejarah, berikutnya adalah kemunduran kerajaan Tarumanegara. Ingat bahwa raja terakhir kerajaan Tarumanegara adalah Linggawarman. Nah, Linggawarman ini tidak punya pangeran atau tidak punya keturunan anak laki-laki. Linggawarman memiliki 2 orang putri. Yang pertama yaitu namanya Manasih yang menikah dengan Raja Tarusbawa dari kerajaan Sunda. Sementara adiknya bernama Soba Kencana yang nanti menikah dengan Dakuntahya. Ingat,
Dapuntahiyan adalah pendiri kerajaan Sriwijaya. Nah, pada masa Linggawarman inilah ya terjadi perpecahan kerajaan Tarumanegara. Nanti ya dalam perkembangan sejarah berikutnya kerajaan Tarumanegara menjadi terpecah menjadi dua. Ada kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh yang dipisahkan oleh Sungai Citarum. Tentang kehancuran kerajaan Tarumanegara, yang pertama adalah serangan dari kerajaan Sriwijaya. Ini terdapat dalam prasasti Kota Kapur tahun 686 Masehi ya di kerajaan Sriwijaya, di mana dalam prasasti tersebut Sriwijaya menghukum bumi Jawa. Bumi Jawa maksudnya Tarumanegara karena tidak tunduk kepada kerajaan Sriwijaya. Yang kedua adalah berita dari Cina yang mengatakan bahwa setelah abad ke-7 tidak ada lagi utusan dari kerajaan Tolomo yang datang ke kerajaan atau dinasti di Cina. Sobat-sobat sejarah, itulah ya secara garis besar tentang kerajaan Tarumanegara yang ada di Jawa Barat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.